Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengantar mata kuliah kita, yaitu multimedia dan konversi. Mengenai kontrak perkuliahan dengan teknis perkuliahan kita, tadi saya sudah jelaskan via Zoom meeting. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit gambaran umum tentang mata kuliah kita, yaitu multimedia dan konversi. Mata kuliah kita ini adalah mata kuliah di semester 3 yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa, dan mata kuliah ini akan memberikan gambaran bagi adik-adik nanti yang akan masuk atau bergabung ke konsentrasi multimedia di semester berikutnya. Di sini akan diberikan gambaran tentang berbagai tugas akhir yang bisa dilakukan bagi mahasiswa yang konsentrasi multimedia, ataupun nanti bagi adik-adik ketika selesai kuliah dengan konsentrasi multimedia bisa melakukan kegiatan apa saja atau bisa bekerja di mana saja. Nah, itu di sini nanti akan diberikan gambarannya secara umum. Nah, untuk pertemuan ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Ada 5. Yang pertama adalah definisi dari multimedia, kemudian jenis-jenis multimedia, lalu yang ketiga bidang-bidang aplikasi multimedia ada di mana saja, lalu yang keempat jenis-jenis konten dari multimedia, lalu yang kelima adalah jenis sumber daya produksi konten multimedia. Yang pertama adalah definisi dari multimedia. Untuk memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan multimedia, maka mahasiswa harus tahu terlebih dahulu definisinya. Nah, definisi itu bisa diacu dari beberapa cara. Pertama, kita lihat definisi dari etimologisnya atau secara bahasa, ataupun kita bisa melihat definisi menurut terminologinya atau secara istilah, atau juga bisa kita melihat definisi dari pandangan para ahli yang memang sudah di bidangnya. Tentu ini adalah di bidang multimedia. Nah, ketika sudah memahami definisi baik secara etimologis, terminologi maupun pandangan para ahli, maka kita sudah bisa melakukan penarikan kesimpulan sendiri apa yang dimaksud dengan multimedia. Baik, nah multimedia secara etimologis dan terminologi. Secara etimologis atau bahasa itu berasal dari dua suku kata, multi dengan media. Multi berarti banyak, media berarti medium atau sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan ataupun membawa sesuatu. Itu secara bahasa. Jadi banyak medium yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Sekarang secara terminologi atau istilah, multimedia itu diartikan sebagai penggunaan berbagai media yang berbeda untuk membawa atau menyampaikan sebuah informasi, baik dalam bentuk teks, grafik, animasi, audio, video, ataupun gabungan dari beberapa media tersebut. Nah, kemudian menurut para ahli, oleh Turban di tahun 2002 mengatakan bahwa multimedia itu setidaknya kombinasi dari dua media input ataupun output, seperti audio, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Jadi Turban mengatakan multimedia bisa dikatakan sebagai multimedia asalkan terdiri dari dua saja media yang digabung. Lalu oleh Robin dan Linda mengatakan bahwa multimedia itu alat yang untuk menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif.
yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Hampir sama dengan Turban, tapi Robin dan Linda di sini memberikan penambahan, yaitu menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif. Jadi ada kata kunci dinamis dan interaktif, yang mana itu nanti kita akan lihat. Kemudian yang ketiga, oleh Wahono 2007, multimedia itu perpaduan antara teks, grafik, sound, animasi untuk menyampaikan pesan kepada publik. Nah, oleh Wahono memperjelas lagi bahwa multimedia itu poinnya adalah untuk menyampaikan pesan kepada publik, kepada halayak umum, atau kepada yang membutuhkan. Lalu oleh Sembri 2008 mengatakan bahwa multimedia adalah kombinasi dari teks, audio, gambar, animasi, dan interaksi. Jadi Sembri 2008 menambahkan kata-kata interaksi. Nah, dari definisi multimedia secara etimologi dan terminologi serta menurut para ahli, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa multimedia itu adalah perpaduan atau gabungan dari berbagai media, baik berupa teks, gambar, grafik, sound, animasi yang dikemas dalam sebuah file digital yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada publik atau kepada yang membutuhkan. Jadi kata kuncinya di situ adalah gabungan beberapa media berbentuk file atau terkomputerisasi lalu digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik atau kepada orang yang membutuhkan. Baik, berikutnya adalah jenis-jenis multimedia. Nah, jenis-jenis multimedia itu ada 7. Yang pertama adalah multimedia interaktif. Multimedia interaktif biasa juga disebut sebagai multimedia yang bersifat dinamis. Artinya multimedia yang antara user dengan medianya itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, multimedia interaktif ini banyak peruntukannya. Misalnya sebagai contoh adalah game. Game termasuk ke dalam jenis multimedia interaktif karena kontrol kita secara penuh terhadap media itu. Lalu contoh lainnya adalah CD interaktif. Lalu berikutnya adalah aplikasi, misalnya aplikasi program. Itu termasuk multimedia interaktif. Multimedia yang kedua adalah multimedia hiperaktif. Multimedia hiperaktif adalah multimedia yang mempunyai struktur atau elemen antara satu dengan lainnya itu saling terkait yang ditandai dengan cirinya berupa tautan atau link. Istilah multimedia hiperaktif bisa juga disebut sebagai rich media, istilah lainnya, ataupun hypermedia. Sama saja. Yang penting di situ cirinya adalah dia mempunyai tautan atau link. Contohnya adalah www. Contoh lainnya misalnya adalah mobile banking. Atau contoh lainnya adalah game online. Yang ketiga adalah multimedia linear. Multimedia linear adalah jenis multimedia yang sifatnya hanya satu arah. Jadi si user tidak punya kontrol penuh terhadap media. Apa contohnya? Misalnya televisi. Televisi dulu ya. Kita kalau menonton itu tidak bisa kita mengontrol bahwa misalnya ketika kita ketinggalan satu adegan, misalnya kita ketinggalan satu adegan karena sesuatu hal, lalu kita mau mengulang, mau melihat adegan yang ketinggalan tersebut, itu tidak bisa. Itu siaran televisi ya, itu tidak bisa kita kembalikan. Itu yang dimaksud sebagai multimedia linear. Contoh lainnya misalnya e-book. Kalau kita baca e-book itu juga kita hanya sekedar membaca. Berikutnya yang keempat adalah multimedia presentasi pembelajaran. Multimedia presentasi pembelajaran ada jenis multimedia yang dipakai di dunia pendidikan, baik oleh guru ataupun misalnya dosen,
yang digunakan untuk menyampaikan materi ajarnya. Nah, multimedia presentasi pembelajaran ini pasti sudah kalian kenal. Contohnya misalnya adalah yang paling umum PowerPoint. Contoh lainnya misalnya menggunakan Macromedia Flash atau Adobe Flash, atau menggunakan software Mind Map Manager dan lain sebagainya. Banyak sekali multimedia presentasi pembelajaran. Lalu yang kelima, multimedia pembelajaran mandiri. Nah, yang membedakan dengan yang keempat, multimedia pembelajaran mandiri adalah jenis multimedia yang kita bisa belajar dengan multimedia tersebut tanpa bantuan tutor atau tanpa bantuan guru ataupun dosen. Jadi kita bisa belajar mandiri. Apa contohnya? Contohnya misalnya ketika kita membuat sebuah modul yang kita jadikan dia sebagai modul yang hyper content misalnya. Aplikasi yang dipakai misalnya Flip PDF. Yang keenam adalah Multimedia Kits. Multimedia ini merupakan kumpulan pengajaran yang disatukan dalam satu kits. Nah, jadi di dalamnya sudah ada misalnya CD-ROM-nya, sudah ada kasetnya, sudah ada audionya, gambar diamnya, transparansinya, dan lainnya. Semua sudah dalam satu paket. Itu yang dimaksud dengan multimedia kits. Biasanya banyak untuk pembelajaran anak-anak. Contoh lainnya misalnya multimedia kits itu misalnya sebuah trainer misalnya penggunaan berbagai sensor. Jadi di dalamnya sudah banyak sekali sensor. Lalu ada videonya, ada sensornya, ada audionya misalnya digabung di situ dalam satu kits. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah virtual reality. Virtual reality itu adalah media yang bisa memvisualisasikan seperti dunia nyata. Ini sudah banyak juga yang dipakai. Contohnya misalnya yang paling sering kita misalnya game 3 dimensi. Oke, berikutnya adalah bidang-bidang aplikasi multimedia. Ada banyak sekali di sini. Ada 10 bidang-bidang aplikasi multimedia. Yang pertama bidang produksi. Jadi di bidang produksi multimedia itu biasa dipakai untuk memonitor atau mengontrol proses produksi. Biasa banyak dipakai di dunia industri ya, memonitor ataupun mengontrol sebuah proses produksi. Contoh yang paling sederhana mungkin kalau kita di Jepang misalnya. Di Jepang kalau kita mau pesan makanan, maka kita diperhadapkan pada layar. Di situ kita tinggal menekan sebuah pilihan, ada audio, ada feedback yang diberikan, atau ada umpan balik yang diberikan oleh si media, mungkin bertanya mau beli yang mana misalnya, lalu kita tinggal pilih lalu diproses misalnya. Itu contoh sederhana untuk penggunaan multimedia dalam bidang produksi. Yang lebih umum lagi atau lebih luas lagi cakupannya kalau di industri, misalnya industri batu bara, nikel dan seterusnya, itu menggunakan multimedia untuk memonitor atau mengontrol proses produksinya. Karena kalau hanya mengandalkan manusia, banyak kesalahan yang bisa ditimbulkan dibandingkan dengan menggunakan mesin yang berbasiskan multimedia. Lalu yang berikutnya adalah di bidang pelayanan keuangan. Multimedia yang dipakai di bidang pelayanan keuangan ya, itu meliputi pelayanan tentang pajak misalnya, atau perencanaan keuangan ataupun pinjaman. Banyak sekali aplikasi multimedia yang di sini. Misalnya kalau di pajak kita kenal ada e-Samsat, Sulsel, atau e-Samsat secara nasional. Itu multimedia yang dipakai untuk misalnya membayar pajak motor. Jadi tidak perlu lagi ke Samsat langsung untuk bertanya misalnya berapa pajak motornya atau mau membayar pajak. Nah, dari situ sudah disiapkan fasilitasnya. Berikutnya di bidang travel. Di bidang travel multimedia ya sangat berperan sekali di situ dalam proses transaksi ataupun pelayanan terhadap travelnya sendiri. Banyak
contoh aplikasiannya di situ misalnya ya Traveloka. Lalu di bidang kesehatan, multimedia juga dipakai biasanya untuk mensosialisasikan program-program yang ada di bidang kesehatan. Misalnya misalnya terkait dengan COVID-19. Di bidang kesehatan, multimedia itu berperan. Jadi kita banyak yang membuatkan misalnya animasi bagaimana cara mencuci tangan yang baik, bagaimana misalnya menggunakan masker ketika bepergian, bagaimana misalnya kita harus menjaga jarak satu sama lain, dan seterusnya. Sangat-sangat berperang, multimedia sangat-sangat berperang di bidang kesehatan, apalagi untuk saat ini. Lalu misalnya di bidang pemasaran, contoh sederhananya adalah misalnya lahirnya berbagai toko-toko online, atau lahirnya startup di bidang sistem informasi. Ini banyak, misalnya sistem informasi akademik, sistem informasi beasiswa, sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Itu semua contoh multimedia yang dibangun. Misalnya di bidang pendidikan, untuk bidang pendidikan banyak juga ya, tadi sudah dijelaskan contohnya, misalnya penggunaan berbagai media pembelajaran untuk menyampaikan informasi atau materi ke siswa ataupun ke mahasiswa. Bidang publishing, untuk publishing itu untuk mempublikasikan sesuatu. Jadi bagaimana peran multimedia untuk mempublikasikan sesuatu, ini juga banyak peran multimedia yang dipakai. Misalnya membuatkan video produk kemudian diupload ke sosial media. Ini termasuk penggunaan multimedia di bidang publishing. Di bidang pemerintahan ya hampir sama dengan bidang kesehatan tadi, mensosialisasikan misalnya program-program pemerintah melalui berbagai multimedia, ini juga banyak. Lalu yang terakhir di bidang hiburan juga lebih banyak penggunaan multimedia, misalnya game. Nah, untuk jenis-jenis konten multimedia itu ada 4, ada teks, grafik, audio, dan video. Keempat konten multimedia ini nanti kita akan bahas satu persatu di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk jenis-jenis sumber daya produksi konten multimedia terdiri dari perangkat keras dengan perangkat lunak. Untuk perangkat kerasnya terdiri dari misalnya ada input, ada output, lalu ada CPU, Central Processing Unit, kemudian ada storage atau memori. Lalu untuk perangkat lunaknya terdiri dari bahasa pemrograman multimedia seperti C++ atau bahasa C ataupun bahasa lainnya. Lalu yang kedua ada perangkat lunak sistem multimedia yang terdiri dari DOS atau Windows ataupun berbasis Linux. Dan yang ketiga adalah perangkat lunak aplikasi multimedia, bisa berupa media player, pengolah audio, pengolah gambar, pengolah video, pengolah animasi, grafik 3 dimensi dan lainnya. Nah, itu tadi pengantar kuliah kita di pertemuan pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.